dan mataku tidak terasa menutup sendiri dan aku pun tertidur karena lelahnya. Aku terbangun mendengar suara pintu diketuk. Aku beranjak dari tempat dudukku menghampiri pintu. Namun, ketika aku buka, lobi ruangan kosong. Aku tidak melihat siapapun di sana. Alisku terangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan saya Aditya Rahman di channel Profesor Kampung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu stimulus bagi para konten kreator. Oke teman-teman, bosku semua, jadi video kali ini kita akan paparkan satu cerita horor yang tentunya kita akan liput atau kita akan bungkus dengan sangat menarik dan sangat entertainment. Nah, cerita horor ini berdasarkan dari pengalaman pribadi atau pengalaman real ya, yang saya ambil khususnya dari teman-teman di luar sana. Saya melakukan survei di media sosial, survei di teman-teman terdekat, dan saya ambil dan rangkum semua pengalaman horor itu. Kemudian juga saya balut sedemikian rupa dengan naratif yang sedikit enak lah. Karena basic saya alhamdulillah sebagai penulis, dan saya sudah menulis 2 buku yang insya Allah bermanfaat gitu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita mulai cerita horor ini. Oke, tapi sebelum itu ini saran aja ya, supaya teman-teman lebih menikmati cerita ini, saya sarankan ya, teman-teman nanti pakai headset, juga nanti lebih enak nanti tutup mata, dan juga hanya ikuti atau hanya dengarkan suara saya atau nanti suara yang ada di video ini. Terus bayangkan, ikuti, nanti akan terimajinasi oleh teman-teman sendiri. Nanti akan lebih ngena gitu. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita mulai dengan cerita ini. Judulnya adalah Pengalaman Nyata di Rumah Sakit. Hening ruangan rumah sakit saat itu. Sepi seperti tidak berpenghuni. Hanya ada beberapa orang perawat yang berada di mejanya. Itu pun mereka sedang sibuk memainkan gadgetnya. Kelihatannya ada yang bermain game, juga ada perawat yang sedang asik bermain TikTok. Aku sendirian di ruangan VIP. Hanya terdengar suara angin dari balik kaca yang terbuka beberapa senti. Yap, aku sedang berada di rumah sakit. Hari ini adalah hari kedua ayahku sakit. Setelah hari sebelumnya, aku harus menunggu lama di ruangan UGD. Menunggu tes swab untuk memastikan tidak ada COVID-19 di tubuh ayahku. Begitulah fenomena hari ini. Orang sakit pun dicurigai. Aduh. Hari itu sudah larut malam. Mataku terasa sangat berat setelah seharian menunggu menjaga ayahku di ruangan UGD. Dan mataku tidak terasa menutup sendiri dan aku pun tertidur karena lelahnya. Aku terbangun mendengar suara pintu diketuk. Aku beranjak dari tempat dudukku menghampiri pintu. Namun, ketika aku buka, lobi ruangan kosong. Aku tidak melihat siapapun di sana. Alisku terangkat dan merasa aneh. Dalam hatiku bergumam, ini kok iseng banget. Siapa ya yang ketuk pintu? Masih dengan rasa kesalnya, ya siapa yang tidak kesal? Aku sedang enak-enaknya tidur, ada yang mengganggu. Gak tahu apa, aku sudah capek seharian menunggu ayahku. Dan sangat lelah sekali. Aku duduk lagi di samping ayahku yang masih istirahat. Aku merapihkan selimut ayahku yang sedikit terbuka. Tidak lama dari sana, terdengar suara mengetuk pintu kembali. Aku bangkit dan membuka pintu itu. Tapi, anehnya lagi,
Ketika dibuka tidak ada siapa-siapa. Aku sedikit kesal kan. Ini siapa kok usil banget. Saat itu aku tidak berpikir macam-macam. Mungkin memang hanya orang iseng ingin mengganggu. Setelah merapihkan selimut ayahku, aku kembali tidur karena masih sangat mengantuk. Di tengah malam, tepatnya pukul 1, ketika aku melihat jam di HP-ku. Aku terbangun karena ingin buang air kecil. Aku pergi ke kamar mandi, namun air kerannya tidak menyala. Aku baru ingat bahwa di rumah sakit ada jamnya untuk menggunakan air. Dan setiap malam dari pukul 10 sampai pukul 4, air dimatikan. Jadi mungkin aku bisa menggunakan air ini nanti ketika menjelang subuh. Tapi saat itu aku benar-benar kebelet pipis. Mungkin air pipisku sudah berada di ujung. Ini sangat tidak nyaman. Aku ingin benar-benar pengen pipis. Aku rasa aku sudah tidak bisa tahan lagi. Ya sudah, aku keluar ruangan ayahku. Lalu aku mencari botol untuk tempat buang airku. Namun, kira-kira setelah berjalan 5 meter keluar dari kamar ayahku, aku mendengar suara perempuan menangis. Terdengar jelas. Dengan penasarannya, aku coba mendekat ke suara menangis itu. Suaranya seperti suara perempuan yang baru ditinggalkan oleh kekasihnya. Suaranya itu sangat-sangat menyiratkan kesakitan yang sangat pedih. Begitu merintih-rintih. Anehnya, ketika aku semakin dekat dengan suara itu, suara tangisan itu malah lebih kencang. Spontan aku panik dong. Yalah panik, masa enggak? Aku lari, beneran aku lari dengan kencang, dengan sangat kencang-kencangnya. Rasa kebelet pengen pipisku lupa, tidak ingat sama sekali. Aku lari menjauh dari tempat itu dan masuk ke ruangan ayahku. Napasku tersengal-sengal antara capek, takut, dan juga merasa bingung. Suara tangisan itu begitu mendekat ketika aku sangat menghampiri. Suara tangis itu begitu sangat dekat di telingaku ketika aku mendekati itu. Dan suara itu masih terus mengiang-ngiang di telingaku. Sampai ingat-ingat itu, aku merasa kok hangat celana yang aku pakai. Ternyata rasa takut itu membuat aku mengeluarkan buang air kecil di celanaku. Anjrit, benar-benar kaget. Aku sangat kaget pada saat itu. Suaranya langsung kenceng, bos. Ketika aku mendekat ke suara itu seolah berlari mendekat dan menghampiri ke arahku. Suaranya kenceng sekali di telingaku. Anjrit. Serem, bos. Keesokan harinya aku sampaikan kejadian itu ke perawat yang berjaga. Dan apa kata perawat itu? Dia berkata, itu memang penunggu di ruangan itu, Mas. Dan ruangan itu dulunya adalah kamar mayat, tapi sekarang dialihfungsikan menjadi gudang spray. Dan juga kadang penunggu itu memang suka iseng untuk ganti impusan pasien. Saat itu aku bener kaget. Anjrit, denger itu aku coba ingat-ingat lagi kejadian semalam. Bentar. Pas semalam, apakah ada perawat yang mengganti impusan ayahku?
Oke guys, jadi itulah cerita horor kali ini. Dan bagaimana pendapat teman-teman? Ikut komentar ya, di bawah komentar. Teman-teman bisa ngasih masukan atau juga teman-teman bisa berbagi pengalaman horornya di bawah komentar ini. Nanti akan kami pilih, akan saya pilih dan akan saya tambahkan juga dengan naratif-naratif yang ya sedikit menambahkan keenakan lah gitu, sedikit menambahkan aja. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai sana saja. Semoga menghibur ya. Kita bertemu di next video. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ini ke teman-teman yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.